Duo K. Kimi dan Kanza bersahabat sejak mereka mulai duduk di bangku SMA. Sama-sama tumbuh di keluarga yang tidak lengkap membuat mereka sangat dekat dan saling melengkapi. Ayah Kimi sudah meninggal sejak Kimi berusia 2 tahun. Sedangkan ibu Kanza pergi meninggalkan Kanza ketika Kanza berusia 5 tahun. Kanza menganggap Bunda Kimi seperti ibunya sendiri, begitupun Kimi, ia pun menganggap ayah Kanza seperti ayahnya sendiri. Setiap pagi Bunda Kimi selalu menyiapkan 2 kotak bekal untuk Kimi dan Kanza. Setiap hari mereka pergi sekolah bareng diantar ayah Kanza, karena kebetulan rumah mereka searah. Bun, pergi ya, Kimi pamit sambil mencium punggung tangan bundanya. Hati-hati, ucap bundanya seraya memberikan kedua kotak makan yang sudah ia siapkan. Setelah mengambil kedua kotak bekal tersebut Kimi bergegas masuk ke mobil, nih bekal makan loh, Kimi memberikan kotak makan bagian Kanza. Jadi gak enak ngerepotin bunda kamu terus, ucap Desta sambil melajukan mobilnya meninggalkan rumah Kimi. Gak apa-apa kok om, jawab Kimi. Tak lama mobil yang dikendarai Desta pun berhenti tepat di depan gerbang sekolah SMA. Setelah salim keduanya masuk ke sekolah melalui gerbang utama, tak lama bel tanda masuk pun berbunyi. Jam pertama pelajaran biologi. Bu Maya menerangkan materi tentang ciri-ciri dan cara replikasi virus. Selama pelajaran biologi, Kanza terlihat sangat mengantuk, beberapa kali Kimi menyikut lengan sahabatnya itu supaya tetap terjaga. Kanza sana ke kamar mandi, cuci muka. Suara menggelegar Bu Maya membuat rasa kantuk Kanza lenyap seketika. Iya bu, Kanza berjalan keluar kelas menuju kamar mandi, setelah membasuh mukanya gadis itu kembali ke kelas dan duduk di samping Kimi dengan wajah lebih segar. Semalam begadang lagi, tebak Kimi. Kanza mengangguk, gue telponan nyampe jam 2 malam, bisik Kanza. Lu telponan sama si Adit apa si Robi? Tanya Kimi. Setahu Kimi dua cowok itu yang sedang dekat dengan sahabatnya itu. Dua-duanya lah, gantian, jawab Kanza nyengir. Gak normal lu, Kimi melempar bulatan kertas ke wajah Kanza. Yang gak normal itu elu, masa gak suka cowok, timpal Kanza, gua jadi takut deket-deket lu, Kanza bergidik ngeri. Kanza ih, gua normal tahu, Kimi tak terima dibilang tidak normal. Kalau lu normal kenapa si Romi lu tolak? Padahal semua cewek di sekolah ini ngantri, mau jadi pacarnya, termasuk gue. Dia bukan type gue suka laki-laki yang matang. Mangga kali matang. Kanza, Kimi kalau mau ngobrol di luar sana. Keduanya langsung terdiam, lu sih. Kimi menyikut lengan Kanza. Lu juga, Kanza balas menyikut lengan Kimi. Kanza, Kimi. Asteris 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 asteris. Jam istirahat. Rahat pun tiba, Kanza dan Kimi memilih diam di kelas. Kim, malam minggu gue nginep di rumah lu ya, si papi keluar kota, Kanza membuka kotak makan dari bunda Kimi dan menyantapnya. Iya, asal jangan minta dikelonin bunda aja, gue gak ikhlas, ucap Kimi di sela makannya. Pelit banget sih lu, kan gue juga pengen ngerasain kasih sayang seorang ibu, lirih Kanza. Kenapa lu gak suruh papi lu nikah lagi aja, dia kan masih ganteng, pasti banyak tuh cewek yang mau sama duda keren kayak papi lu. Kanza menatap Kimi tidak suka, gue gak mau membagi papi gue sama siapapun ucap Kanza posesif. Kan biar ada yang ngelonin, jadi lu gak usah minta dikelonin bunda gue lagi. Pelit amat lu, biar adil lu boleh minta dikelonin papi sono. What? Gila lu. Kimi menoyor kepala Kanza. Dasar si Kanza kalau ngomong asal jeplak, gak pernah dipikir dulu rutuk Kimi. Asteris 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 asteris. Malam minggu ini Kanza bermalam di rumah Kimi, sudah menjadi kebiasaan wajib jika papihnya keluar kota. Desta percaya putrinya akan baik-baik saja dalam pengawasan bunda Kimi. Kim, lu gak nyesel udah nolak si Romi? Tanya Kanza. Rupanya ia masih penasaran kenapa sahabatnya itu tidak menerima cinta Rangga sang idola di sekolah. Gak lah. Petik 2. Padahal dia pinter, ganteng, tajir lagi.
Kalau lu mau ambil aja, ucap Kimi enteng. Emang cowok kayak gimana sih yang lu mau? Kanza semakin penasaran. Yang dewasa, kebapaan, jawab Kimi. Maksud lu bapak-bapak? Tanya Kanza polos disusul lemparan bantal di kepala Kanza. Ih, Kanza gak nyambung ngomong sama lu, Kimi merajuk. Sebenarnya Kanza cukup paham apa maksud Kimi. Sahabatnya itu begitu mendambakan laki-laki yang kebapaan karena ia merindukan kasih sayang seorang ayah, ia hanya pura-pura tidak mengerti dengan maksud menggoda Kimi. Dari kecil gue merindukan sosok seorang ayah, gue iri sama lu punya papi yang sayang banget dan melindungi anaknya, nah gue sama bunda harus bisa melindungi diri sendiri, ucap Kimi sendu, ada kabut tipis di mata indahnya. Sama gue juga iri lu punya bunda, sedangkan ibu kandung gue pergi entah kemana. Akhirnya kedua sahabat itu saling berpelukan, saling menguatkan satu sama lain. Ngomong-ngomong papi lu sekarang sering keluar kota ya? Kanza terdiam. Benar kata sahabatnya itu, lah baru sadar kalau akhir-akhir ini papinya sering ke Bandung, tiap akhir pekan malah, tiba-tiba ada ketakutan muncul di hati gadis itu. Apa mungkin papihnya sedang dekat dengan seorang wanita di sana? Membayangkannya saja membuat gadis itu sedih. La tidak mau membagi kasih sayang papihnya kepada siapapun. Woi, ngelamun, Kimi melemparkan bantal ke arah Kanza. Kimi tertegun melihat raut wajah Kanza yang tiba-tiba sendu. Kim, apa mungkin papi sedang dekat dengan perempuan ya di Bandung? Tanya Kanza lirih. Oh jadi itu yang membuat Kanza tiba-tiba terlihat sendu. Kimi menggedikkan bahunya. Seandainya ia juga rasanya wajar Jel, papi lu kan sudah lama menduda, lah pasti membutuhkan seorang pendamping hidup, kelak kalau lu nikah siapa coba yang ngurusin dia? Lu kan pasti ikut suami. Kimi berusaha memberi masukan sebijak mungkin. Kanza berusaha mencerna semua ucapan sahabatnya itu, omongan Kimi ada benarnya juga. Lu aja gonta-ganti pacar bisa, masa papi lu gak boleh punya pacar, egois lu, Kimi kembali melempar bantal ke arah Kanza. Kali ini Kanza sudah waspada, lah menangkap bantal yang melayang ke arahnya dan berbalik memukuli Kimi dengan bantal. Perang bantal pun terjadi. Kanza, Kimi, tidur sudah malam. Teriak bunda Kimi dari luar kamar. Iya bun, jawab keduanya serempak. Lalu kenapa bunda lu gak nikah lagi? Tanya Kanza. Bunda gak mau, tak ada yang dapat menggantikan ayah di hati bunda, lirih Kimi. Semenjak ayahnya Kimi meninggal, bunda Kimi bertekad untuk menjadi orang tua tunggal untuk putri semata wayangnya. Dengan usaha butik yang digelutinya cukup untuk biaya sehari-hari dan pendidikan Kimi. Bunda lu sangat setia, ucap Kanza kagum. Tidak seperti ibunya yang tega meninggalkannya ketika masih kecil.